Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali memandu Anda di program Dialog Fajar, kawan, kerjasama dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Alhamdulillah juga pagi hari ini kita bisa ketemu ya kawan di majelis yang insya Allah selalu ditunggu begitu untuk menambah keimanan kita tentunya lewat tausiah yang nantinya akan disampaikan oleh pagi hari ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, semangat, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Masya Allah. Ikut dan semangat yang mungkin agak sayu-sayu, apalagi waduh pagi lagi ketemu bos lagi, kadang agak males tapi ketemu takbirnya Ustadz ini takbir gitu. Iya, jadi kita dong, semangat harus ya. Betul. Iya, menyambut pagi dengan Masya semangat Allah. membara ya. Iya, semoga tersalurkan ke semuanya ya Ustadz ya. Insya Allah, Betul. saya yakin kawan-kawan ini adalah para pejuang yang luar biasa. Alhamdulillah, amin. Para pemegang amanah juga ya Ustadz ya. Pasti, yang insya Allah iya. luar biasa. Iya. Dan ini membuat di antara kita itu akhirnya ada semangat gitu Ustadz. Katanya kan tangan di atas itu lebih baik ya Ustadz ya dibanding tangan di bawah gitu benar ya. benar sekali. Nah, ini pagi hari ini kita akan membahas seputar kalau bisa bahkan ada larangan gitu ya Ustadz ya. Iya. Jangan jadi peminta pada manusia. Nah, tuntunan Nabi kita itu seperti apa sih Ustadz Mim? Selengkapnya monggo bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu ini adalah sebuah kebahagiaan. Masya Allah. Ya, saya sama Mbak Ayu bisa dipertemukan ya oleh Allah, disambungkan oleh Allah. Betul. Hati kita itu ya, pikiran kita, jiwa kita. Betul. Walaupun kita tidak bertatap muka ya, Betul, tidak Ustaz. bertemu wajah ya, Betul. tapi suaranya kan ditengeri ya. Iya. Ditengeri. Bahkan ada yang nungguin fotonya Ustadz Mim. Oh iya tuh. Iya, Masya Allah, sebegitunya Ustadz. Iya. Masya Allah. Yes. Jangan dilihat fotonya. Oh gitu ya. Ini berarti connect ya Iya, Ustadz ya kita. dipandangi ini. aja tapi. Iya, baik Ustadz. Iya. Baik, betul Mbak Ayu. Jadi ya ini kan juga bagian dari rasa tanggung jawab kita ya, sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan barangkali kawan-kawan juga ada yang sebagai pemegang amanah ya, mengambil keputusan di berbagai level ya. Bahwa tanggung jawab kita adalah memastikan siapapun di antara kita ini bukan menjadi peminta-minta, bukan pengemis. Dengan segala gayanya ya Mbak Ayu ya, dengan segala levelnya. Ini kalau konotasinya pengemis ini kan tidak hanya buat mereka yang ada di lampu-lampu TL kita di seputaran perempatan-perempatan jalan. Bukan hanya mereka saja. Barangkali mereka pun hanya korban dari sebuah sebuah sistem atau sebuah proses atau ketidakberdayaan ya. Sehingga mereka melakukan itu dengan sangat terpaksa. Atau di tempat-tempat lain juga akan sangat mungkin. Tetapi apapun, ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai sekali lagi sebagai pendidik, sebagai ustadz, sebagai ulama, ya, sebagai orang tua dan pemegang amanah di setiap level kebijakan pemerintahan kita, bahwa kita punya satu komitmen bagaimana jangan sampai kita ini memiliki mental pengemis. Itu aja lah ya. Betul Ustaz. Kelambi ini mentereng. Pacaannya perlente. Mental pengemis kan. Waduh. Rusak sekali kan. Bangsa kita kan jadi lemah ya. Jadi harga dirinya jadi sangat direndahkan kan itu ya. Nggak mau berproses kayak itu Ustaz. Iya, karena bukan hanya nggak mau karena mentalnya saja dulu sudah rusak kan. Mentalnya sudah mental pengemis. Pengemis itu ya
hawane itu nalurinya itu minta itu loh ya. Nalurinya tangannya di bawah itu ya. Tangannya itu di bawah, tidak mau di atas tuh ya. Jadi ngatong gitu kalau ya, menunggu pemberian. Ini ada sebuah sabda Rasulullah yang menurut saya sudah sangat keras. Bagaimana beliau ngecap ya atau memvonis kepada siapapun di antara kita yang memiliki kebiasaan atau kesukaan atau keterampilan itu ya, meminta-minta. Rasulullah sabdanya pendek sekali. An Khubsyi bin Junadah qala, ini sanadnya panjang ya, saya baca ujungnya saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala min ghairi faqrin ka'annama ya'kulul jamro. Dari Hubash bin Junadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir, maka seakan-akan ia memakan bara api. Astagfirullah. Ya kan? Kan pernah ada juga kan ketangkep itu ada pengemis itu menyimpan uang puluhan juta kan itu Mbak ya. Iya, betul Ustaz. Dia turun dari mobil, bahkan mobilnya diparkir di tempat yang agak jauh itu, dia turun dengan kostum pengemisnya, dia mengemis gitu kan. Ini ternyata ya nggak sekarang, dulu juga sudah ada ternyata pura-pura melarat itu ya, pura-pura melarat itu ya. Ini yang lebih keras lagi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man sa'alan nas amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran fal yastaqilla aw liyastakthir. Artinya Rasulullah Muhammad SAW ini dari Abu Hurairah, barang siapa yang meminta-minta harta orang lain untuk dikumpulkannya, maka sungguh dia telah meminta bara api jahanam. Maka hendaklah dia mempersedikitnya atau memperbanyaknya. Ya, terserah gitu kan maksudnya ya. Nah, dari dua hadis ini sesungguhnya telah memberikan penjelasan yang sudah sangat terang ya, kepada kita semuanya, bahwa sedikit pun kita tidak boleh memberikan pemakluman untuk menengadahkan tangan meminta belas kasihan dari sesama manusia. Apalagi dia mengemis itu menjadi pekerjaannya gitu ya. Sehingga dari mengemis itu dia menjadi kaya kan itu. Ya kalau dibikin hitungan kasar kan ya memang masuk Mbak Ayu ya. Nggak modal apa-apa mengatong gitu ya. Tetapi dia dapat uang yang banyak karena ya sehari misalnya dapat ya 100.000 misalnya gitu kan ya. 100.000 bisa dikalikan sebulan dapat berapa dia. Nah ini tidak ada buruklah pasti mentalnya itu. Kan keringetan juga Ustaz ya. Tapi enggak gitulah keringetan maksudnya itu ya. Enggak gitulah maksudnya keringetan. Nah, kalau ini kita membiasakan atau membiarkan pertama ya, membiarkan dan memaklumi dan mungkin bahkan akan menjadi kebiasaan tangan menengadah ya, meminta belas kasihan itu, sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit menggantungkan pada orang lain itu ya, sehingga dia pertama ya generasi ini bukan lagi generasi yang memiliki kepercayaan diri ya, kepercayaan diri itu ya, marwah ya, harga diri ya, kemudian baru bicara harga diri, bagaimana mungkin bicara harga diri kalau kepercayaan diri saja sudah rusak ya, sudah kacau, sudah hancur itu ya, bahkan sangat rendah. Itu kan tentu tidak mungkin kita mau bicara tidak minta-minta, karena kalau sudah kepercayaan dirinya lemah, harga dirinya rendah ya, apalagi yang mau dia lakukan kalau tidak menjadi peminta-minta gitu ya. Kalau bicara jauh-jauh bicara harga diri bangsa, jauh sekali. Kalau pribadi-pribadi kita tidak memiliki harga diri, kehormatan diri yang sedemikian tinggi. Nah, maka dari itu, kalau Rasulullah menyebut orang yang meminta-minta itu sama dengan mengumpulkan neraka
api jahanam kan itu. Ya sesungguhnya sudah cukuplah nasihat ini buat kita untuk berhenti menengadahkan tangan, berhenti mengemis, berhenti meminta-minta kepada orang lain untuk menjadikan dirinya kaya, untuk menjadikan kebutuhan hidupnya tercukupi gitu. Gunakan kekuatan tangan kita, gunakan kekuatan pikiran kita, gunakan segenap daya yang Allah berikan pada diri kita, yang kemudian istilahnya menjadi generasi entrepreneur ya, generasi mandiri ya, generasi yang punya karya yang istilah simboliknya yaitu tangan di atas gitu. Tangan di atas itu artinya dia memberi bukan meminta itu ya. Semangatnya itu memberi, semangatnya itu memberi. Karena dengan begitu harga diri akan terpelihara. Kehidupan akan berkembang dengan baik gitu. Kehidupan sosial akan semakin adil gitu ya. Kenapa? Karena setiap orang punya semangat untuk memberi ya. Bukan meminta gitu ya, bukan apalagi mengemis gitu ya. Karena tadi Rasulullah menyebut kalau dia mengemis padahal dia mampu ya, itu sudah sama dengan menabung masuk neraka gitu aja ya. Kalau kita menabung untuk bisa berangkat haji atau umroh gitu kan, nah ini kalau dia meminta-minta padahal dia orang yang cukup gitu ya, bukan orang fakir, itu ya sama dengan menabung untuk masuk neraka kan, begitu gampangannya gitu. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, kita sebagai orang tua gitu ya, kita sebagai orang tua ini kan juga yang pertama kali kan mesti orang tua yang paling bertanggung jawab untuk mendidik, mempersiapkan anak-anak kita agar tidak menjadi peminta-minta kan. Betul. Maka kita pun melatih dari rumah, melatih dari rumah agar anak kita memiliki jiwa kemandirian itu ya, tidak kita terus beri belas kasihani itu mulai lahir sampai dia menikah bahkan sudah punya keluarga itu masih disakno ya. Saya kasihan Ustadz ini anaknya gini, kasihan terus ya. Akhirnya anak-anak tidak pernah mandiri ya, tidak pernah merasakan bagaimana ikhtiar, bagaimana nikmatnya memperoleh hasil itu kan. Sebuah pengalaman spiritual dan emosional yang luar biasa Mbak Ayu. Betul. Dia tidak punya menjadi punya ya, dia tidak bisa menjadi bisa, dia hanya sedikit memiliki bisa mencapai banyak itu kan ya. Itu sebuah proses hidup yang akan mematangkan, akan menaikkan harga dirinya. Masya Allah. Sehingga dia menjadi bahagia itu ya. Ya disitulah nanti rahmatnya Allah akan turun. Karena kalau meminta-minta kan dari mana rahmatnya Allah turun? Sudah jelas Rasulullah menyebutkan orang yang meminta-minta itu sama dengan mengumpulkan api neraka jahanam kan itu. Apalagi dia bohong-bohongan gitu. Nah dari situlah kemudian anak-anak kita akan tumbuh kan itu ya. Anak-anak kita akan tumbuh. Nah kemudian kawan-kawan yang berada di pemerintahan atau di pengambil keputusan itu memastikan bahwa hak-hak ekonomi warga negara, hak-hak ekonomi anak-anak kita, warga kita ini juga dapat gitu ya, dapat mereka hak-hak ekonominya tidak dimonopoli lah istilahnya ya. Kemudian sehingga pokoknya kamu terima kan itu ya. Pokoknya kamu terima kan itu. Nah, ini kan akan tidak akan menimbulkan daya juang ya, semangat berwirausaha ya, semangat menjadi seorang entrepreneurship ya, semangat untuk memberi manfaat kepada kehidupan. Kalau sudah tidak begitu, kalau tidak begitu kan dia akan menjadi benalu nanti ya, menjadi parasit. Sehidup-hidupnya dia hanya mengandalkan menengadahkan tangan dengan berbagai macam praktiknya. Nah maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, saya sebagai guru, saya sebagai pendidik menyampaikan ini untuk masa depan anak-anak kita. Masya Allah. Saya sebagai orang tua, saya ajari anak-anak kita persiapkan anak-anak kita ketika nanti dia tumbuh menjadi pemuda dewasa, betul-betul matang dia, pribadi yang mandiri gitu ya. Dan kita yang sebagai pengambil keputusan, pengambil kebijakan, kita pastikan generasi-generasi berikutnya ini memang betul-betul generasi yang mandiri, generasi yang betul-betul memiliki kepercayaan diri. Dia tidak menengadahkan tangan, menunggu uluran tangan dari kita orang tuanya terus itu ya, menunggu uluran tangan dari temannya orang tua gitu ya. Betul. Iya, ini balas budi loh, aku dulu dibantu sama bapakmu, sekarang kamu ganti tangan sih.
Bukan begitu. Ya. Kapan anak kita bisa menjadi pejuang? Ya. Masya Allah. Ya, semoga bermanfaat yang pendek Amin ini. ya robbal Mohon maaf kalau ada yang kurang alamin. ya. Masya Allah. Jadi ini seperti memberi itu kan dalam bentuk apapun ya Ustadz Mim ya. Memberi informasi contohnya gitu ya. Terus kemudian memberi yang lain tadi, intinya Ya. tidak meminta atau tidak menunggu, karena teringat zaman kecil dulu Ustadz, ketika ingin mendapatkan uang ya kita berusaha begitu Ustadz, gimana Ya. caranya. Ya. Satu diantaranya uangnya dikumpulkan gitu ya Ustadz ya. Ya. Untuk membeli sesuatu itu gimana caranya, nggak nunggu minta gitu ya. Iya. Masya Allah, barokah ya Ustadz Amin, untuk amin. apa yang disampaikan, semoga manfaat. Amin. Jadi pengingat untuk kita semua tidak menjadi peminta pada sesama manusia. Iya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.